Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyabdianto dari program studi pendidikan teknik mesin dengan NIM K2523084. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat mur dan baut melalui aplikasi SolidWorks. Pertama, kita pilih new terlebih dahulu, kita klik, selanjutnya kita pilih part. Selanjutnya kita pilih menu sketch, kita pilih sketch top plan. Setelah itu kita membuat poligon dengan jumlah sisi sebanyak 6, lalu kita enter. Setelah itu kita membuat smart dimension pada lingkaran tengah poligon, kita enter. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu ukuran diameter lingkaran tengah pada poligon. Di sini ukurannya jari-jarinya 5,2, berarti untuk diameternya 10,4. Lalu kita enter. Setelah itu kita pergi ke menu extrude boss. Setelah itu kita extrude dengan jarak 5 sesuai pada job sheet. Setelah itu kita enter, lalu kita membuat sketch pada bagian atas kepala baut, lalu kita buat circle sebesar poligon. Setelah itu kita enter, lalu kita klik, lalu kita extrude cut untuk membuat chamfer. Untuk yang kita ubah hanya kita centang flap side to cut, lalu kita hidupkan derajat dengan kita klik 2 kali, kita ubah derajatnya menjadi 45 derajat, lalu kita enter. Nah, itu kita enter, lalu kita pergi ke bagian bawah kepala baut, kita buat sketch, lalu kita buat lingkaran dengan diameter 6 sesuai pada job sheet. Lalu kita klik centang, lalu kita pergi ke fitur, kita extrude boss dengan panjang 0,5, kita sesuaikan pada job sheet. Setelah itu kita buat lagi pada bagian bawah kepala baut, kita buat lingkaran dengan diameter 5. Kita SC dulu karena tidak pas pada titik tengahnya. Kita klik dulu lingkaran, lalu kita buat lingkaran dengan diameter 5, lalu kita extrude kembali dengan panjang 24,5 atau 0,5, kita enter, lalu kita centang. Setelah itu kita buat chamfer pada bagian bawah kepala, ini bukan kepala, bagian bawah batang baut. Kita chamfer terlebih dahulu, kita keluar sketch terlebih dahulu, kita ke chamfer. Pada bagian fillet kita klik bawahnya, kita klik chamfer. Untuk chamfer type nya kita ganti ke distance. Untuk items to chamfer kita bisa pilih bagian bawah atau juga sampingnya sini juga bisa. Lalu kita ubah chamfernya 0,8 sesuai pada job sheet, kita enter. Setelah sudah jadi bautnya, lalu kita buat bagian ulirnya dengan cara yang pertama, kita masuk dulu ke sketch bagian bawah batang baut ini, lalu kita klik bagian lingkaran atas sketch, lalu kita convert entities. Setelah itu kita pergi ke fitur, kita buat helix and spiral. Di bagian atas curve kita pilih helix and spiral, lalu kita
define by-nya kita ganti ke height and pitch, tinggi dan pitch. Untuk tingginya kita sesuaikan 24,5 karena yang berulir panjangnya sampai 24,5 dan pitch-nya kita sesuaikan pada job sheet sebesar 0,8 mm. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke front plan, kita klik normal to. Setelah itu kita klik sketch, lalu kita buat gambar seperti pada yang saya tunjukkan. Ikuti ya. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. Kita ubah dimensinya menjadi bagian atas 0,2, bagian kiri kanan kita ubah bagian bawah dulu juga nggak apa-apa. Ini kita ubah 1 mili. Selanjutnya bagian atas bawahnya kita ubah menjadi 0,6. Yang bawah sini juga 0,6. Ini salah, kita ulangi karena ini lurus harusnya miring. Kita ubah ke 0,6. Ini kita ulangi saja, tidak apa-apa. Kita ulangi terlebih dahulu. Kita hapus saja daripada lama. Kita delete, kita buat lagi seperti ini, atau kita langsung masukkan angkanya aja nggak apa-apa. 0,2. Untuk kiri kanannya kita tidak usah samakan dulu. Untuk bawahnya kita kasih 1 mili. 1 mm karena ini kurang panjang, saya ulangi dulu. Ini saya delete dulu. Yes, kita buat gambarnya saja terlebih dahulu. Kita klik di sini, lalu kita enter. Kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu 0,6. Sini juga 0,6. Terdulu 0,6. Bagian atas 0,2. Ini sudah ternyata. Bagian sini 1 mili. Nah, setelah itu kita luruskan antara garis 0,2 dengan garis 1 mili dengan cara kita klik terlebih dahulu garis bagian 0,2, kita klik. Setelah itu kita tahan CTRL, lalu kita klik bagian bawah atau bagian lebih tepatnya bagian tengah pada garis 1 mili, kita klik. Setelah itu kita pilih horizontal. Coba kita klik terlebih dahulu karena ini gambarnya kuning, yang dihasilkan kuning. Yang kuning kita ulangi saja karena ini salah. Kita ulangi terlebih dahulu dengan cara kita hapus dulu. Ini ada titik-titik hijau di bawah, kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita klik midpoint lagi pada garis 0,2, kita klik midpointnya. Setelah itu kita klik midpoint pada garis di sini, titiknya horizontal. Nah, ini sudah bisa karena hijau. Sebelumnya tadi kan kuning, berarti ada kesalahan. Setelah itu kita pindah ke yang kita buat ini ke helix dengan cara kita klik bagian midpoint pada garis 1 mm, kita klik CTRL, lalu kita pilih pada helix, klik kanan. Setelah itu kita pilih make pierce.
enter. Nah, ini ada kesalahan, kita ulangi lagi. Kita klik bagian sini, kita SC terlebih dahulu. Kita klik bagian sini dulu, klik CTRL, lalu klik ini pada bagian helix, lalu make page. Karena ada kesalahan, kita ulangi lagi. Ada keliru, kita coba hapus ini terlebih dahulu, delete dulu, kita delete, kita klik pada bagian mid point. Setelah itu kita CTRL, kita tahan, lalu kita klik sini, make clears. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita centang. Setelah centang, kita buat swipe cut. Kita pergi ke fitur. Setelah itu kita, karena ini swipe cutnya belum muncul, berarti kita belum keluar dari sketch. Kita exit sketch terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke fitur swipe cut. Setelah itu untuk bagian sketch, karena ini sudah terpilih benar yang dipilih gambar kita tadi. Lalu untuk bagian yang bawahnya ini, untuk yang pink, kita pilih ke helix. Setelah itu kita pilih bagian yang tengah. Setelah itu kita centang. Nah, ini untuk gambar baut sudah selesai. Kita buat bagian yang mur. Kita save terlebih dahulu bautnya. Kita save as, lalu kita pilih mau di mana kita menyimpannya. Di sini saya akan menyimpan di dokumen, ke dokumen saya. Kita buat folder terlebih dahulu, simpan, kita kasih nama UAS. Di sini kita kasih baut, kita kasih nama baut. Kita save terlebih dahulu. Kita save, coba save lagi, takutnya belum ke save. Sudah ada. Kita X, lalu kita buat part, kita new, kita kembali ke part. Jadi kita untuk membuat mur. Setelah itu kita buka dulu job sheet kita lihat ukuran mur kita berapa. Di sini lingkaran untuk bagian dalam bautnya 5, diameternya 5, dan udah yang bagian luar ini diameternya 4,33 kali 2, berarti 8,66. Kita buat hexagonnya terlebih dahulu. Kita pilih sketch. Di sini sketchnya kita pilih ke bagian top lagi saja. Kita buat hexagon di sini dengan jumlah 8. Jumlah sisinya 8. Parameternya sudah benar 6. Kita centang terlebih dahulu. Selanjutnya kita ubah parameter pada tengah, pada lingkaran tengah poligon, kita ubah dengan ukuran sesuai dengan pada job sheet. Job sheetnya ukurannya 4,33. 4,33 itu jari-jari, berarti kita ubah menjadi 8,66. Kita sesuaikan lebih dahulu, ini aja tambahnya salah, 8,66. Kita enter. Satu kita centang, kita buat lagi bagian tengahnya dengan lingkaran berdiameter 5. Kita SC terlebih dahulu, kita klik lingkaran lagi,
Kita buat lingkaran dengan diameter 5. Kita klik centang. Selanjutnya kita extrude boss sesuai dengan ketebalannya. Di sini ketebalannya 5 mili. Ke fitur extrude boss, setelah itu kita ganti jaraknya 5, kita enter. Setelah itu kita buat chamfer bagian atas dan bawah dengan cara kita klik sketch terlebih dahulu. Kita buat lingkaran dengan lebar seperti poligon. Kita centang. Setelah itu kita kembali ke fitur, kita extrude cut. Setelah itu kita cetak bagian flap side to cut. Setelah itu kita hidupkan derajatnya. Di sini sudah hidup dan pengaturan di sini 45 derajat, sudah sama seperti sebelumnya karena kita sudah membuat chamfer juga di bagian kepala paut tadi. Kita centang. Setelah itu kita buat sketch lagi pada bagian bawah. Kita buat seperti tadi lingkarannya, bentuknya seperti besarnya seperti lebar poligon, lalu kita centang. Setelah itu kita pergi ke fitur, kita extrude cut, kita pilih flap to side cut, kita centang untuk memunculkan, bukan centang, kita klik 2 kali untuk memunculkan derajatnya. Setelah itu saya centang agar muncul sudah. Nah, selanjutnya untuk membuat ulir pada bagian dalam, kita pilih dulu sketch baut bagian bawah, kita pilih fitur, kita reference. Nah, ini ternyata tidak halus di sketch dulu. Kita keluar dari sketch, kita pilih fitur, kita pilih ke reference, kita pilih plan, lalu kita pilih sketchnya sini. Nah, ini lalu kita pilih jaraknya. Di sini kita ganti menjadi 1 mili saja. Kita enter. Setelah itu kita centang, lalu kita pilih, lalu kita membuat convert entities dengan cara kita klik lingkaran pada bagian sini, lalu kita klik convert entities. Ternyata belum bisa, berarti kita sketch ke plane ini terlebih dahulu. Kita klik bagian lingkaran dalamnya, kita klik convert entities. Nah, di sini sudah masuk lingkaran ke dalam plane. Lalu kita buat helix and spiral. Kita pergi ke fitur, lalu kita pergi ke curve, kita pilih helix and spiral. Kita pilih height and pitch. Di sini yang diubah height-nya saja, karena tadi kan di sini kita kasih jarak 1 mili, lalu di atasnya juga kita kasih jarak 1 mili. Jadi di sini kita ubah menjadi 5 tambah 2 menjadi 7. Kita enter. Fungsinya plane ini tadi adalah untuk agar helix atau untuk membuat ulirnya tadi agar bisa menembus baut ini, mur. Selanjutnya kita buat gambar seperti tadi. Kita pergi ke front terlebih dahulu, normal to. Setelah itu kita edit sketch, kita buat gambar seperti kita membuat ulir pada saat membuat pada baut tadi. Kita buat terlebih dahulu. Ukurannya tidak usah diperhatikan dulu, nggak apa-apa, nanti bisa diganti. Setelah itu kita enter, kita beri ukuran. Di sini kita kasih ukuran 0,2. Kita enter. Di sini kita kasih ukuran 6. 0,6, mohon maaf, bukan 6. Lalu sini juga 0,6. Lalu di sini 1 mili. Lalu kita luruskan terlebih dahulu dengan cara membuat
midpoint 0,2 kita horizontalkan dengan ini salah, kita exit terlebih dahulu, kita masuk lagi ke sketch, kita hapus terlebih dahulu saja titik-titik ini, kita delete agar tidak mengganggu. Kita kembali terlebih dahulu, delete. Salah, karena itu terjadi kesalahan, kita hapus saja biar kita nggak bingung, kita buat lagi, nggak apa-apa. Kita buat bentuknya terlebih dahulu, tinggal kita edit saja. Ukurannya kita edit terlebih dahulu. Di sini 0,2, di sini 1 mili, di sini 0,6, di sini 0,6, salah, kita hapus terlebih dahulu saja. Kita buat dimensi miring 0,6, enter. Kita hapus dulu saja dimensinya ini biar tidak mengganggu. Kita hapus saja terlebih dahulu, apa-apa ini ganggu soalnya. Kita exit dulu, kita masuk ke sketch lagi, ganti 0,6, delete terlebih dahulu, ini delete terlebih dahulu aja, nah mengganggu, delete. Kita buat smart dimension lagi, ini 0,6 sudah. Setelah itu kita buat horizontal antara garis 0,2 dan 1 mili. Kita klik midpoint 0,2, kita klik bagian 1 mili, kita klik midpoint. Nah ini tidak muncul, berarti ada yang salah. Kita exit terlebih dahulu aja, ini kita hapus, delete, kita delete, lalu kita klik ini midpointnya, kita CTRL, kita tahan. Setelah itu kita klik bagian midpoint di garis 1 mili, lalu kita klik. Nah ini sudah hijau, berarti sudah bisa. Lalu kita klik centang. Setelah itu kita klik pada bagian tengah midpoint garis 1 mili, lalu kita klik CTRL, lalu kita klik kanan pada bagian helix, lalu kita klik make pierce. Setelah itu kita centang. Setelah ini sudah menempel pada helix, lalu kita pergi ke fitur, tapi kita exit sketch terlebih dahulu, kita pergi ke fitur, kita ke swipe cut. Setelah itu kita pilih untuk bagian biru, kita pilih di profil sketch, lalu yang pink kita pilih ke helix. Nah setelah itu kita pilih yang tengah, lalu kita centang. Untuk gambar plane ini kita sembunyikan saja karena sudah tidak diperlukan, dan helixnya. Nah ini sudah jadi. Jadi untuk pembuatan mur dan baut sudah jadi. Selanjutnya lanjut kita buat ke etiket, tetapi ini kita save terlebih dahulu saja. Kita save as, kita beri nama mur, kita enter. Selanjutnya kita akan membuat etiket untuk mur dan baut. Kita klik new terlebih dahulu, new, lalu kita pilih drawing, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih ukuran etiket yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan A4 potret, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke layer properties terlebih dahulu untuk membuat garis. Apabila layer properties belum muncul, kita klik view.
kita klik toolbar. Nah, di sini sudah ada layer properties, layer. Lalu di sini akan muncul bagian bawah layer properties. Kita klik terlebih dahulu layer properties, kita klik new, lalu kita beri nama tipis untuk garis tipis dengan ukuran 0,18. Selanjutnya kita klik new kembali. Tebal, untuk garis tebal kita beri ukuran 0,5. kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke sheet format terlebih dahulu. Setelah itu kita edit sheet format, lalu ke automatic border. Setelah itu kita ke next. Setelah next, kita scroll ke bawah, kita hilangkan centang di zone dividers. Kita hilangkan centang di show zone dividers. Kita hilangkan. Setelah itu ke bawah pada zone table, kita hilangkan centang pada show columns dan show row. Kita hilangkan saja centangnya. Lalu kita ke bawah ke layer, kita ganti dengan garis tebal. Setelah itu kita centang. Lalu kita hapus saja etiket bawaan dari aplikasi SolidWorks. Setelah itu kita buat etiket. Kita pergi ke sketch. Kita menggunakan corner rectangle untuk membuat kotak etiket terlebih dahulu dengan ukuran 40 x 190. Ke atas 40, ke samping 190. Lalu kita klik OK menggunakan garis tebal. Setelah itu kita offset entities, garis yang berada di kanan ini. Kita offset entities dengan ukuran 15, 15, 20, 14. Kita hilangkan saja centang add dimension dan select chain. Kita langsung klik reverse saja. Kita klik terlebih dahulu kanan satu kali, kita enter kembali. Dengan kita pencet enter, kita kembali ke fitur offset entities. Kita centang, selanjutnya kita enter kembali, kita isi 20, kita enter, kita reverse. Setelah itu kita centang lagi, kita 14, kita buat convert entities 14, enter, kita pencet reverse, kita centang, kita enter, lalu kita kasih jarak 91. Jangan lupa dipencet reverse nya, lalu kita klik garisnya, kita centang. Setelah itu 15, 20, 14, 91 sudah. Lalu kita buat pada bagian ada kesalahan, sebentar, mohon maaf. Di sini 15 berarti di sini bukan, ya, hapus terlebih dahulu, delete. Ini 20 terlebih dahulu, kita convert offset entities dulu 20, kita enter, reverse. Kita klik ini terlebih dahulu. Setelah itu sini kita enter lagi, masuk ke offset entities, kita klik 14, reverse, lalu kita pilih garisnya kiri. Setelah itu kita enter kembali, cat reverse, kita klik 91. Setelah itu garisnya, lalu kita enter. Udah, kita cek dulu apakah sudah sama. Sudah sama. Setelah itu kita
membuat linear pattern untuk garis yang 6,5 ini. 6,5 kita buat linear pattern. Setelah itu, nah di sini karena yang kita gunakan adalah Z sumbu ya, maka ini kita ganti angkanya 2 menjadi angka 1 agar tidak tercopy. Di sini kita ganti 5 karena kita membutuhkan garis 4 dan yang satunya langsung tertumpuk pada garis yang sebagai acuan. Setelah itu kita kasih jarak di sini 6,5. Kita klik, lalu kita klik entities to pattern, kita klik garis acuan. Ini mengarah ke atas, agar ke bawah kita klik panahnya. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita centang. Setelah itu kita trim entities, kita samakan pada etiket. Bawah ini dihilangkan. Setelah itu ini untuk skala. Untuk skala kita beri garis-garisnya dihapus. Setelah itu di sini sudah, lalu ini dihapus. Ini dihapus juga untuk logo. Ini untuk nama job. Setelah itu kita centang saja, sudah. Setelah itu kita buat tulisan seperti pada job sheet. Yang pertama ada nomor dokumen. Kita langsung saja ke annotation. Kita klik note. Lalu kita zoom saja agar kelihatan. Kita klik di sini. Kita tulis nomor dokumen. Karena di sini belum pas, kita paskan ukurannya dengan kotak. ISO untuk font kita pakai ISO CPUR. Untuk font style reguler, untuk ukuran font 12, kita klik OK. Nah ini kan belum terblok nih, jadi kita blok dulu agar bisa diubah. Font kita ganti terlebih dahulu ISO. Kita klik dulu ISO CPUR. Di sini reguler saja. Untuk ukurannya kita kasih 12, lalu kita enter. Nah, sudah, ini pas. Tinggal kita copy saja. CTRL C V, kita paskan. Yang kedua namanya digambar diperiksa, kita edit terlebih dahulu. Digambar. Lalu selanjutnya kita pastekan lagi diperiksa, kita edit. Diperiksa. Selanjutnya bawahnya lagi kita pastekan lagi disetujui. Kita ganti disetujui. Selanjutnya kita isi nomor dokumen, diberi singkatan program studi dan NIM. Kita pastekan lagi saja, kita ganti
dengan program singkatan program studi dan NIM. Kita ganti langsung tulisannya PTM, NIM saya 86, TM garis miring 84, mohon maaf salah tadi penyebutannya. Selanjutnya kita masukkan di gambar pada tanggal berapa, kita pastekan aja langsung CTRL V. Kita edit di gambarnya tanggal 4 bulan 7 2025. Kita edit terlebih dahulu. Di sini untuk tulisannya berubah, fontnya kita edit terlebih dahulu. ISO CPUR poin 12 kita oke. Karena terlalu banyak tidak cukup, kita untuk angka 20 nya kita hapus saja, 25 langsung gini aja. Nah ini kan pas. Selanjutnya kita CTRL V lagi aja untuk membuat tulisan langsung. Tinggal kita edit, karena di sini diperiksanya tidak tahu, langsung kasih strip saja. Di sini juga kita beri strip saja karena belum tahu disetujuinya kapan dan diperiksanya kapan. Lalu kita kasih inisial penggambar. Untuk inisial penggambar di sini saya kasih inisial nama saya sendiri Wahyu. Jadi saya kasih WHY. Setelah itu di bawahnya saya beri inisial. Untuk diperiksa biasanya diperiksa oleh asisten dosen. Asisten dosen saya bernama Mas Abdul Rosid. Jadi saya kasih singkatan ABD, jangan lupa hurufnya besar. Kita paskan posisinya, lalu di sini untuk disetujuinya disetujui oleh dosen. Dosen saya Bu Azizah, jadi saya beri singkatan AZZ. Nah sudah. Selanjutnya kita memberi ukuran kertas. Kita cetak terlebih dahulu, kita pastekan ukurannya A4, lalu kita ubah ukuran fontnya agar lebih besar. Kita ubah lebih besar di edit tag, lalu kita klik kanan font. Selanjutnya kita ukurannya kita beri ke 22 agar terlihat. Nah setelah itu untuk di sini halaman kita beri terlebih dahulu halaman satu persatu karena dokumennya hanya satu. Halaman satu persatu. Ini diubah ke tengah saja posisinya agar pas di tengah. Kita tempelkan di sini, kita paskan kira-kira paskan di tengah. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu apa yang harus kita buat lagi. Di sini kita membuat proyeksi. Untuk membuat proyeksi kita pergi ke sketch, kita beri lingkaran. Di sini kita kira-kira saja, tapi kita beri garis bantu terlebih dahulu. Sebentar, ini lingkaran bukan garis, kita garis bantu terlebih dahulu.
tarik ke atas, kita zoom saja biar kelihatan. Klik di sini, kita ke titik tengahnya, kita beri garis sini, lalu kita ESC atau enter juga boleh. Selanjutnya untuk lingkarannya kita beli ukuran, kita kira-kira di tengah saja gini, 5, kita enter. Selanjutnya kita kasih lagi dengan ukuran 10, enter. TSC kita hapus terlebih dahulu, delete untuk dimensinya karena mengganggu. Setelah itu kita buat trapesium di belakang lingkaran. Untuk jarak saya kira-kira saja kita kasih 4. Untuk ke atasnya kita kasih 2,5, ke bawah saya kasih 5. TSC terlebih dahulu karena ini mengganggu dimensinya, saya hapus saja karena dimensinya mengganggu. Nah, di sini salah nih, berarti bukan 5 ini. Kita delete terlebih dahulu. Kita beri 2,5 saja. Akan totalnya 5, 2,5. Kita enter. Kita hapus garisnya sini, delete saja. Lalu kita buat garis lagi dengan jarak saya kesini kasih 10 saja, nggak apa-apa, 10 kita enter, kita naik ke 5, enter, lalu ke bawah 10, kita enter, kita tarik garis saja. Setelah itu kita tarik garis ini ke sini, lalu kita enter. ESC kita delete saja dimensi-dimensinya karena mengganggu. Setelah itu kita hapus garis tengahnya, tidak apa-apa. Kita buat garis putus-putus dengan cara kita klik di line, kita klik center line. Untuk ini saya kira-kira saja sampai sini. Selanjutnya ESC, sini juga saya kira-kira sampai bawah sini juga saya kira-kira saja. Selanjutnya garis tengah, untuk garis tengah juga saya kira-kira di sini, apa kira-kira saja. Nah, ini hanya proyeksi. Kita ESC. Nah, ini kita ubah menjadi garis putus-putus saja. Nih, center line kita beri di sini, nggak apa-apa nih, center line. ESC sudah. Nah, ini sudah jadi untuk proyeksinya. Setelah itu kita masukkan skala. Kita pastekan lagi di sini ZLV. Kita kasih skala. Skala kita beri 1:1, atau kita cek dulu di job sheetnya untuk skalanya 1 banding berapa. Untuk di job sheet 1:1. Kita untuk posisi teksnya kita paskan di tengah, lalu kita paskan di sini. Sudah. Selanjutnya kita centang terlebih dahulu, kita pastekan lagi di sini. Salah narik saya di sini, nggak apa.
Untuk skalanya ini fontnya berubah, jadi saya ubah terlebih dahulu. Jangan lupa diblok terlebih dahulu kalau mau merubah font. Kita ke ISO CPUR. Setelah itu ini sudah benar, ini ganti kita points, kita oke, skala sudah terganti. Lalu di sini kita kasih CAD 2D. Di blok terlebih dahulu jika mau mengedit ukuran dan formatnya atau nama fontnya, kita edit ISO CPUR points, kita ke mungkin kedua-dua. Langsung saya copy ini aja karena ukurannya yang sudah besar, jadi nggak perlu ngubah ukuran lagi. Kita beri di sini more dan baut jobnya namanya, kita edit more dan baut, more dan baut. Lalu kita gini more dan baut. Selanjutnya di bawah sini tulisan pendidikan teknik mesin, nama instansi atas jurusan saya ZLV. Kapas tekan, lalu kita edit pendidikan teknik mesin. Kita beri di pas di tengah, lalu kita blok terlebih dahulu, kita edit ukuran fontnya, kita edit ke 22. Kalau 22 masih kebesaran, ke 20 masih besar, ternyata kita edit lagi ke ukuran mungkin ke 18. Nah, di 18 pas. Selanjutnya setelah itu kita masukkan logo di mana tempat kita sekolah atau kuliah. Kalau di saya sedang kuliah, saya masukkan logo kampus saya. Kita masukkan picture di insert bagian atas, kita klik picture, kita cari di download. Ini saya sudah mendownload logo saya, logo kampus saya. Nah, ini enable scale tool kita hilangkan saja. Mohon maaf, ini baterainya habis, saya ambil cas terlebih dahulu. Sudah, saya lanjutkan. Di sini untuk transparansi kita klik from file saja agar transparan dan gambarnya lebih bagus. Kita perkecil terlebih dahulu ukurannya agar pas. Selanjutnya kita sesuaikan ukurannya sesuai pada
kotak ini. Sudah gini, jadi etikannya hanya begini. Selanjutnya kita masukkan mur dan baut ke dalam etiket. Kita cari dulu mur dan bautnya di file dengan klik di kanan kecil ini. Kita masukkan baut terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya kita klik di sini di view palette, lalu kita klik ke browse to select a part atau assembly. Kita pilih, lalu kita masukkan gambarnya sesuai dengan job sheet. Untuk skala di sini kita ubah menjadi 1:3, 3:1, mohon maaf. Kita lanjut. Nah, itu kita masukkan di isometrik, langsung kita masukkan ke sini. Kita sesuaikan seperti gambar. Kita geser sedikit, sudah pas menurut saya. Setelah itu kita beri terlebih dahulu display stylenya kita ubah dulu ke draft quality. Kita centang, setelah itu kita beri tulisan di sini. Kita beri baut 1 T spasi baut. Kita perbesar terlebih dahulu untuk tulisannya. Ingat, untuk memperbesar kita blok terlebih dahulu. Kita pilih ke font. Untuk fontnya kita ganti ISO, yaitu reguler. Untuk height kita kasih poin. Untuk besarnya kita kasih 20. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan yang kedua dari pandangan front. Nah, ini di knotnya kita close dulu, kita front. Untuk display stylenya kita tidak usah ubah karena sudah benar. Kita SC saja, lalu kita masukkan dimensionnya. Untuk dimension kita masukkan sini sampai sini 25, lalu ini sampai sini 5. Selanjutnya sini 0,5. Selanjutnya kita kasih diameter ini 6, lalu bagian bawah kita ambil dari sini saja. Dengan ini kita tarik. Untuk tulisan kita sesuaikan, bisa kita edit. Nah, untuk mengeditnya kita klik off di override value, kita hapus saja ini. Kita backspace, kita tulis sesuai pada job sheet M5 kali 0,8. Kita tulis di sini M5 kali 0,8. Kita enter saja, kita sesuaikan. Kalau mepet kita geser saja ininya, murnya sudah. Setelah itu yang di bawahnya kita pergi ke note. Ini di bagian leader kita pilih yang ini, yang agak miring. Lalu kita klik di sini untuk chamfer. Untuk chamfer ukurannya 0,8 kali 45 derajat. Kita enter.
bukan enter, kalau di enter ada spasi di bawahnya, jadi kita centang saja. Selanjutnya kita ambil right. Untuk right, untuk displaynya juga kita tidak usah ubah karena sudah seperti pada job sheet, hanya kita kasih ukuran saja diameter dan lebarnya. Untuk diameter di sini 5,2 sudah benar sesuai pada job sheet. Selanjutnya untuk lebarnya 12,1, tidak apa-apa, beda sedikit, kita di override value kita ubah menjadi 12 saja, enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita masukkan mur. Yang kedua kita masukkan mur. Untuk pandangan kita masukkan dulu karena belum saya buka filenya. Kita klik mur. Nah, untuk pandangannya kita pakai isometrik, kita sesuaikan saja kira-kira di sini. Setelah itu kita beri atasnya, kita kasih mur, kita copy saja tulisan baut, langsung kita paste di sini. Kita beri tulisan mur 2 mur MUR, kita enter, bukan enter, mohon maaf, centang saja karena enter ke bawah. Selanjutnya ini front dari murnya. Oh, mohon maaf, bukan front. Front, kita coba front dulu. Apakah gambarnya seperti sama? Untuk displaynya kita ubah terlebih dahulu. Kita klik ini dulu, apakah di front. Nah, benar. Kita klik di display stylenya di kiri, bagian kiri nomor 2, kita klik. Lalu kita masuk ke job sheet lagi, kita beri ukuran 5, dari sini ke sini 5. Kita paskan agar pas. Untuk dimensinya kita beri di sini dan di sini 5 pas. Selanjutnya kita beri dimensi pada sini. Kita edit tulisan sesuai dengan pada job M5 kali 0,8. M5 kali 0,8. M5 kali 0,8, kita enter. Selanjutnya kita ke baut yang terakhir bagiannya yang
kita right. Coba dulu yang right terlebih dahulu. Kita coba ke yang bagian right terlebih dahulu. Setelah itu untuk displaynya kita ganti ke yang ini. Apakah sudah sama? Kita cek terlebih dahulu sama. Lalu kita beri dimension atau dimensi. Untuk dimension kita klik bagian kiri dan kanan. Bentar, kita sesuaikan. Untuk dimension ini beda, ternyata bukan yang ini. Kita ganti saja. Selanjutnya kita ganti yang sesuai. Kita cari terlebih dahulu. Untuk posisinya, karena ini tidak ada, kita gunakan yang itu saja, nggak apa-apa. Berarti hanya beda pandangannya saja. Kita lanjutkan, kita ambil di right, masukkan. Setelah itu kita ubah display stylenya, kita klik, lalu kita oke. Display style tampaknya belum berubah, kita coba klik lagi. Oke, kita beri dimension, kita ambil bagian atas, bagian bawah, lalu kita kasih pilih 10. Lalu kita di diameter yang tengah kita beri dimensi. Yang 4,33 kita beri terlebih dahulu, nggak apa-apa. Selanjutnya kita beri yang dari diameter tengah, kita beri dimensi terlebih dahulu. Kita enter. Karena di sini tidak bisa, kita coba menggunakan whole call out. Karena di sini sudah juga tidak bisa, kita pergi ke note saja, kita beri tulisan R. Kita kasih R5. R5, kita kasih R5 pada bagian tengahnya, ukurannya. Dengan diameter, mohon maaf, bukan R, diameter 5. Selanjutnya kita ubah skalanya karena tadi ada kesalahan di skala. Skalanya di sini yang saya gunakan 3:1. Kita edit aja. 3:1. Kita kasih centang, lalu kita kembali ke edit sheet. Selanjutnya kita langsung save saja karena sudah selesai. Kita save as. Kita save as ke file yang sudah kita buat atau folder. Save as. SolidWorks-nya di UAS, ini sudah di UAS, kita kasih nama UAS CAD2.
kita save di PDF, dan SLDDRW. Save as PDF sudah. Tadi kita ke SLDDRW sudah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.